Ambil bantal ini, tidur di dapur. Ada tamu penting yang datang, aku nggak mau martabat keluarga ini turun cuma karena ada menantu miskin kayak kamu di sofa. Cepat, sebelum dia masuk. Halo Sobat Hati, apa kabar hari ini? Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang bikin elus dada sekaligus puas banget di akhir. Tentang seorang istri yang dipaksa mertuanya tidur di lantai cuma karena ada tamu penting yang mau datang. Tapi si mertua nggak sadar, kalau tamu agung yang dia sembah itu justru orang yang paling berkuasa atas hidupnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lantai semen yang dingin itu terasa seakan menusuk hingga ke tulang sumsumku. Malam ini, aku tidak diperbolehkan menyentuh kasur empuk di kamarku sendiri. Di tanganku, hanya ada selembar kain tipis yang lebih mirip serbet daripada selimut. Aku, Saras, wanita yang sah secara hukum sebagai menantu di rumah ini, kini harus meringkuk di sudut dapur yang gelap dan pengap. Mengapa? Karena bagi mertuaku, Ibu Ratna, keberadaanku adalah sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat di depan tamu agungnya. Ingat ya, Saras, jangan pernah kamu berani menampakkan batang hidungmu di ruang tamu. Suara Ibu Ratna melengking, memecah kesunyian dapur dengan nada penuh kebencian. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan seolah aku adalah tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Tamu yang datang malam ini bukan orang sembarangan. Dia adalah kunci masa depan bisnis keluarga kami. Saya tidak sudi martabat keluarga ini jatuh hanya karena dia tahu anak saya menikahi perempuan rendahan, miskin, dan tidak punya asal-usul jelas seperti kamu. Aku terdiam, menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan sesak yang mendesak di dada. Aku ingin berteriak bahwa aku juga manusia, bahwa aku adalah istri dari anaknya yang seharusnya ia lindungi. Namun, setiap kali aku mencoba membela diri, ancaman pengusiran selalu menjadi senjata utamanya. Suamiku, dia hanya bisa tertunduk lesu di ruang tengah, tidak berdaya melawan dominasi ibunya yang otoriter sejak bisnisnya jatuh bangkrut. Dia tahu aku menderita, tapi ketakutannya pada sang ibu jauh lebih besar daripada rasa cintanya padaku. Ibu Ratna melempar sebuah bantal kusam ke arah wajahku dengan kasar. Pakai itu untuk alas kepalamu di lantai. Jangan harap bisa tidur nyaman. Dan satu lagi, kalau sampai terdengar suara sekecil apapun dari dapur ini saat kami sedang menjamu tamu, saya pastikan besok pagi kamu sudah berada di jalanan tanpa membawa 1 rupiah pun dari rumah ini. Mengerti? Aku hanya bisa mengangguk pelan dalam kegelapan. Aku melihat punggungnya menjauh, meninggalkan bau parfum mahalnya yang sangat kontras dengan bau bawang dan asap di dapur ini. Aku perlahan merebahkan tubuhku di lantai yang kasar. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi bantal kusam yang diberikan dengan penuh penghinaan tadi. Di luar, suara tawa palsu Ibu Ratna mulai terdengar menyambut tamu yang baru saja tiba. Dia begitu lihai bersandiwara, menunjukkan kelas sosial yang ia banggakan, tanpa menyadari bahwa pondasi rumah yang ia tempati ini sedang bergoyang hebat. Mertuaku sangat memuja kekayaan, sangat mendewakan status sosial, hingga dia buta pada kenyataan di depan matanya. Dia terus menghinaku sebagai wanita miskin yang menumpang hidup, tanpa pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang sedang dia sembah di ruang tamu itu. Ketegangan menyelimuti hatiku saat sayup-sayup aku mendengar suara bariton yang sangat berwibawa di ruang depan. Suara itu begitu akrab di telingaku. Suara yang dulu selalu membacakan dongeng sebelum aku tidur. Jantungku berdegup kencang. Mungkinkah itu dia? Mungkinkah takdir sedang memainkan lelucon paling pahit sekaligus paling manis malam ini? Saras hanya bisa memeluk lututnya di atas lantai dingin, menunggu saat dimana semua topeng kepalsuan ini akan terbongkar. Malam ini bukan sekadar tentang tidur di lantai. Malam ini adalah awal dari kehancuran kesombongan seorang Ibu Ratna yang tidak pernah tahu bahwa menantu yang dia injak-injak adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kemiskinan yang sangat dia takuti. Kegelapan dapur ini seolah menjadi cermin dari kehidupanku selama 2 tahun terakhir di rumah ini. Berbaring di atas lantai yang keras, pikiranku melayang pada masa-masa awal pernikahanku dengan Aris.
Dulu, Ibu Ratna menyambutku dengan senyum yang tampak tulus, meski aku selalu merasa ada kilatan dingin di matanya. Segalanya berubah drastis saat perusahaan properti milik Aris hancur lebur, akibat dikhianati rekan bisnisnya. Di titik itulah, topeng mertuaku terlepas sepenuhnya. Dia yang dulu memuja Aris sebagai putra emas, kini melimpahkan seluruh amarah dan kegagalannya kepadaku. Baginya, aku bukan lagi menantu, melainkan pembawa sial yang membuat kekayaan keluarganya menguap begitu saja. Setiap hari di rumah ini adalah medan perang mental bagiku. Aku ingat betul bagaimana Ibu Ratna mulai memecat semua asisten rumah tangga dan menunjukku sebagai pengganti mereka tanpa gaji sepeser pun. Kamu harus tahu diri, Saras. Kamu tinggal di sini menumpang makan, setidaknya jadilah berguna daripada hanya menjadi beban yang mempersempit rumah ini, ucapnya suatu pagi sambil melemparkan tumpukan baju kotor ke arahku. Aku melakukan semuanya. Mencuci, memasak, hingga membersihkan sudut-sudut rumah yang bahkan tidak pernah ia sentuh. Namun, setinggi apapun gunung pekerjaan yang kuselesaikan, di matanya aku tetaplah perempuan rendahan yang tidak memiliki nilai sama sekali. Aris, suamiku, adalah pria yang baik namun jiwanya telah dipatahkan oleh ibunya sendiri. Dia sering melihatku menangis diam-diam di pojok jemuran, tapi dia hanya bisa memberikan tatapan maaf yang kosong. Dia terlalu takut untuk bersuara, karena Ibu Ratna selalu mengungkit-ungkit biaya hidup kami yang katanya masih ditanggung oleh sisa-sisa tabungan lamanya. Ibu Ratna sangat mahir dalam memanipulasi keadaan, membuat kami merasa berutang budi atas setiap butir nasi yang kami telan. Dia menciptakan sebuah penjara tanpa jeruji besi, di mana harga diriku terus digerus setiap harinya sampai aku merasa tidak lebih dari sekadar bayangan di rumah ini. Kebencian Ibu Ratna padaku sebenarnya berakar pada satu hal, status sosial. Dia adalah tipikal orang yang mengukur kemanusiaan seseorang dari saldo rekening dan merek pakaian. Dia sering menyindir orang tuaku di desa, menyebut mereka petani miskin yang tidak tahu cara mendidik anak agar bisa mengangkat derajat keluarga. Anak petani ya tetap mental petani, ejeknya suatu kali di depan teman-teman arisannya. Aku hanya bisa menunduk, mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Dia tidak pernah tahu bahwa diamnya aku bukan karena aku lemah, tapi karena aku memegang janji pada ayahku untuk menjalani hidup dengan sabar hingga waktunya tiba untuk pulang. Kini, di babak baru kehidupanku malam ini, penindasan itu mencapai puncaknya. Mengusirku ke lantai dapur hanya karena kedatangan tamu penting adalah penghinaan terakhir yang bisa kutoleransi. Ibu Ratna sedang bermain api dengan kesabaranku. Dia meremehkanku seolah aku tidak memiliki siapapun di dunia ini yang bisa membelaku. Dia lupa bahwa roda kehidupan terus berputar, dan kesombongan yang dia bangun di atas penderitaanku sebentar lagi akan menemui titik baliknya. Suara tawa kerasnya yang menggema dari ruang tamu terdengar, seperti lonceng kematian bagi ketenangannya sendiri. Dia tidak sadar bahwa sejarah masa laluku yang dia anggap remeh, adalah kenyataan yang akan menghancurkan seluruh dunianya dalam hitungan menit. Aku mengatur napas, mencoba menenangkan debar jantung yang semakin tidak karuan. Lantai semen ini mungkin terasa dingin dan keras, tapi tekad di dalam hatiku mulai membara lebih panas dari api manapun. Ibu Ratna ingin aku menjadi rahasia yang terkunci di dapur? Baiklah, aku akan menjadi kejutan paling menyakitkan yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Keheningan di dapur ini adalah ketenangan sebelum badai besar datang, memporak-porandakan kemunafikan yang dia bangga-banggakan di depan tamu agungnya itu. Suasana rumah yang biasanya sepi dengan ketegangan yang terpendam, tiba-tiba berubah menjadi hiruk-pikuk yang luar biasa sejak pagi tadi. Ibu Ratna tampak seperti orang kesurupan, berlari ke sana kemari memerintahku untuk membersihkan setiap inci lantai yang sebenarnya sudah mengkilap. Wajahnya yang penuh riasan tebal itu tampak memerah karena kegembiraan yang meluap-luap, sebuah pemandangan yang jarang kulihat sejak kebangkrutan Aris. Dia menghentikan langkahnya tepat di depanku yang sedang mengelap jendela, lalu dengan nada yang penuh kemenangan, dia memberikan pengumuman yang menjadi pemicu badai malam ini. Saras, dengar baik-baik, malam ini adalah penentuan nasib keluarga ini. Seorang tamu agung, konglomerat properti nomor 1 di negeri ini, bersedia datang secara pribadi ke rumah kumuh kita ini. Aku berhenti mengelap,
menatapnya dengan bingung. Mengapa seorang pengusaha besar mau datang ke rumah yang kondisinya bahkan sedang dalam sengketa? Ibu Ratna melanjutkan dengan nada meremehkan, beliau adalah pemilik perusahaan yang memegang sertifikat tanah seluruh kawasan ini. Dia orang paling berkuasa yang bisa membuat kita tetap tinggal di sini, atau melempar kita ke jalanan seperti pengemis. Aku sudah bersusah payah melobi sekretarisnya selama berbulan-bulan, dan akhirnya dia setuju untuk mampir sejenak setelah kunjungan bisnisnya di kota ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyelamatkan muka keluarga kita. Matanya berbinar, membayangkan kembalinya kejayaan masa lalu yang sangat dia gila-gilakan selama ini. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi tatapan tajam yang penuh ancaman saat dia kembali menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ada satu masalah besar, yaitu kamu. Kamu adalah noda di rumah ini, Saras. Penampilanmu yang dekil, wajahmu yang terlihat menderita, dan statusmu yang tidak jelas itu bisa merusak segalanya. Aku tidak mau tamu VIP itu berpikir bahwa anak kesayanganku menikahi wanita sembarangan yang tidak punya kelas sosial. Apa jadinya kalau dia tahu bahwa menantu di rumah ini hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar? Dia akan menganggap kita tidak layak menjadi mitra bisnisnya. Jadi, rencanaku sudah bulat. Saat tamu itu tiba, kamu tidak boleh terlihat. Kamu harus lenyap dari pandangan siapapun yang masuk lewat pintu depan. Kalimat itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkanku betapa rendahnya aku di mata wanita ini. Dia tidak sedang meminta, dia sedang memberikan perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Aris yang berada di dekat kami hanya bisa menunduk sambil meremas jemarinya sendiri, tidak berani membela hak istrinya untuk sekadar hadir sebagai tuan rumah. Ketegangan di udara semakin pekat saat Ibu Ratna mulai menyusun strategi jamuan mewah yang sebenarnya tidak sanggup dia bayar. Dia memaksa Aris untuk meminjam uang lagi demi membeli daging impor dan dekorasi bunga yang mahal. Semua itu dilakukan hanya untuk menciptakan ilusi bahwa mereka masih orang kaya yang bermartabat. Ingat, Saras, bisik Ibu Ratna tepat di telingaku dengan suara yang sangat dingin hingga membuat bulu kuduku berdiri. Kehadiranmu malam ini adalah ancaman. Jika kamu sampai membuat kesalahan, jika kamu sampai berani muncul dan memperkenalkan diri sebagai istri Aris, jangan harap kamu bisa melihat matahari esok pagi di rumah ini. Aku akan memastikan kamu pergi dengan cara yang paling memalukan. Aku hanya bisa terdiam, merasakan gejolak aneh di dalam hatiku. Ada rasa perih yang mendalam, tapi di sisi lain, ada sebuah firasat kuat yang mulai muncul. Nama konglomerat yang dia sebutkan tadi, meskipun dia tidak menyebutkan nama lengkapnya, terdengar sangat tidak asing. Mungkinkah dunia ini memang sesempit itu? Mungkinkah kesombongan Ibu Ratna justru akan membawanya masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri? Aku kembali menekuni pekerjaanku, membersihkan meja makan yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu sebuah drama besar. Di balik kepatuhanku yang tampak tenang, aku mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang pengusiran atau penghinaan terhadap diriku. Malam ini adalah jebakan takdir bagi siapa saja yang berani bermain dengan harga diri orang lain. Ibu Ratna begitu sibuk mempersiapkan topeng terbaiknya untuk sang tamu agung, tanpa menyadari bahwa orang yang paling dia takuti sekaligus dia sembah adalah orang yang paling mengenalku lebih dari siapapun di dunia ini. Pemicu ledakan itu sudah ditarik, dan aku hanya perlu menunggu waktu untuk melihat semuanya hancur berkeping-keping. Matahari mulai tenggelam, berganti dengan cahaya lampu jalan yang mulai berpijar di depan rumah. Namun, bagi diriku, kegelapan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ibu Ratna melangkah masuk ke dapur dengan terburu-buru. Wajahnya tampak sangat tegang karena tamu VIP yang dia nantikan sebentar lagi akan tiba. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik lenganku dengan kasar, menyeretku menjauh dari meja makan yang baru saja selesai kusiapkan dengan segala kemewahan yang dia paksakan. Cepat masuk ke sana, bentaknya sambil menunjuk ke arah sudut dapur yang paling gelap, tepat di samping tumpukan karung beras dan sisa kardus bekas yang berdebu. Aku terhuyung, hampir terjatuh karena kekasaran tindakannya yang tidak lagi menganggapku sebagai manusia. Apa maksudnya ini, Bu? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan tangis. Namun, pertanyaanku hanya dibalas dengan tatapan jijik.
Ibu Ratna kemudian mengambil sebuah kasur lipat yang sudah sangat tipis dan berbau apek dari gudang bawah tangga. Dengan gerakan menghina, dia melempar kasur itu ke lantai semen dapur yang dingin dan lembab. Malam ini, disinilah tempatmu. Jangan berani-berani kamu menginjakkan kaki di lantai ruang tamu, apalagi menyentuh sofa. Lantai dapur ini adalah derajat yang pantas untuk wanita rendahan seperti kamu. Aku tidak mau tamu agung itu menghirup udara yang sama dengan perempuan yang tidak punya kelas sosial sepertimu. Ingat, satu suara pun keluar dari mulutmu, kamu akan tahu akibatnya. Penghinaan itu belum berakhir. Ibu Ratna melihat ke arah daster yang kukenakan, lalu dia dengan sengaja mengambil sisa air cucian piring yang masih berminyak dan menyiramkannya ke bagian bawah pakaianku. Aku tersentak, merasakan dingin dan amisnya air itu meresap ke kulitku. Nah, sekarang kamu benar-benar terlihat seperti gelandangan. Dengan begini, kalaupun tamu itu tidak sengaja melihatmu, dia hanya akan menganggapmu sebagai pembantu kotor yang sedang dihukum. Jangan coba-coba mengganti baju itu sampai tamu saya pulang. Ucapnya dengan tawa kecil yang terdengar sangat keji di telingaku. Aku hanya bisa mematung, merasakan air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku, bercampur dengan minyak dan kotoran yang dia siramkan tadi. Aku menoleh ke arah Aris yang berdiri di ambang pintu dapur. Aku berharap dia akan melangkah maju, memelukku, dan berkata pada ibunya bahwa ini sudah keterlaluan. Namun, suamiku hanya berdiri diam dengan wajah pucat. Dia membuang muka, seolah-olah melihat penderitaanku adalah beban yang tidak ingin dia tanggung. Keheningan Aris adalah luka yang lebih perih daripada siraman air kotor Ibu Ratna. Di titik ini, aku menyadari bahwa aku benar-benar sendirian di dalam rumah yang seharusnya menjadi perlindunganku. Aku perlahan merebahkan tubuhku di atas kasur tipis itu, meringkuk seperti binatang yang dibuang, sambil menatap langit-langit dapur yang penuh sarang laba-laba. Ibu Ratna mematikan lampu utama dapur, menyisakan kegelapan yang pekat. Jangan tidur sebelum tamu itu pulang. Kamu harus tetap waspada agar tidak membuat suara sekecil apapun. Kalau kamu lapar, makan saja sisa kerak nasi di panci itu, teriaknya terakhir kali sebelum menutup pintu dapur dan menguncinya dari luar. Aku mendengar suara kunci yang berputar, menandakan bahwa aku resmi menjadi tahanan di rumahku sendiri. Rasa dingin dari semen mulai merambat naik ke punggungku, namun rasa dingin di hatiku jauh lebih membeku. Aku memejamkan mata, mencoba meredam isak tangis yang mulai meledak di tenggorokan. Di luar sana, aku mendengar suara deru mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depan gerbang. Suara pintu mobil yang tertutup dengan elegan menandakan bahwa sang tamu agung telah tiba. Ibu Ratna mulai mengeluarkan suara termanisnya, suara yang penuh kepalsuan untuk menyambut pria yang dia anggap sebagai dewa penolong. Aku menarik napas dalam-dalam dalam kegelapan, memeluk tubuhku yang gemetar karena kedinginan dan kemarahan yang mulai membara. Mertuaku mengira dia baru saja mengamankan posisinya dengan membuangku ke lantai dapur. Dia tidak sadar bahwa dengan mengurungku di sini, dia justru sedang mengunci dirinya sendiri dalam sebuah bencana yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Di balik pintu dapur yang terkunci rapat, aku hanya bisa mendengarkan hiruk-pikuk sandiwara yang sedang dibangun oleh Ibu Ratna. Melalui celah kecil di bawah pintu, aku melihat kilasan cahaya lampu ruang tamu yang kini jauh lebih terang dari biasanya. Ibu Ratna benar-benar telah mengubah rumah yang sedang diambang kebangkrutan ini menjadi sebuah panggung pertunjukan yang sangat mewah dan penuh kepalsuan. Dia bergerak dengan sangat lincah, menata ulang letak bunga lili putih yang harumnya mulai meresap hingga ke dapur tempatku meringkuk. Bau wangi bunga itu terasa sangat ironis bagi hidungku yang saat ini harus menghirup aroma pengap sisa cucian piring dan lantai semen yang lembab. Aku mendengar suaranya yang melengking rendah, sedang memberikan instruksi terakhir kepada Aris. Aris, pastikan jas yang kamu pakai tidak ada kerutan sedikit pun. Berdirilah dengan tegak di samping kursi utama. Ingat, saat Pak Surya masuk nanti, jangan tunjukkan wajah lesu seperti itu. Kita harus terlihat sebagai keluarga terhormat yang sedang mengalami kendala teknis kecil, bukan keluarga pengemis yang butuh belas kasihan. Suara Ibu Ratna terdengar begitu penuh ambisi, seolah-olah seluruh harga diri dan eksistensinya bergantung sepenuhnya pada kesan pertama yang akan ia berikan kepada sang konglomerat properti itu.
Dia tidak peduli bahwa kemewahan yang ia pamerkan malam ini dibangun di atas air mataku yang mengalir di lantai dapur. Ibu Ratna mulai mengeluarkan piring-piring porselen terbaik yang selama ini ia simpan di lemari kaca terkunci. Suara dentingan keramik mahal itu terdengar nyaring, seolah-olah mengejek kondisiku yang bahkan tidak diberi bantal yang layak. Dia menuangkan teh dengan aroma melati yang mahal ke dalam cangkir-cangkir berhias emas, menyiapkan camilan kelas atas yang harganya setara dengan biaya makanku selama sebulan. Semua persiapan ini dilakukan dengan penuh ketelitian yang mengerikan. Dia ingin memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa merusak citra kesempurnaan yang sedang ia ciptakan. Baginya, kebohongan ini adalah investasi untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan harta yang telah hilang. Suamiku, Aris, tanpa hanya dia membisu mengikuti setiap perintah ibunya layaknya sebuah robot tanpa jiwa. Aku mendengar langkah kakinya yang ragu-ragu di depan pintu dapur yang terkunci. Ada jeda beberapa detik di mana suara napasnya terdengar begitu dekat dari posisiku meringkuk. Aku berharap dia akan memutar kunci itu, membuka pintu, dan setidaknya memberikan secangkir air atau sekadar kata-kata penguat. Namun, ketakutannya pada sang ibu jauh lebih besar daripada nuraninya sebagai seorang suami. Langkah kakinya perlahan menjauh, kembali menuju ruang tamu mengikuti panggilan Ibu Ratna yang semakin tidak sabar. Pengkhianatan dalam diamnya terasa lebih menyakitkan daripada makian kasar mertuaku. Ibu Ratna kini mulai berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan sanggulnya dan memastikan lipstik merahnya tidak berantakan. Dia berlatih memberikan senyuman paling ramah yang bisa ia buat, sebuah senyum yang sudah terbiasa ia gunakan untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Sempurna, bisiknya pada dirinya sendiri, yang masih bisa kudengar dengan jelas dari kegelapan dapur. Malam ini, semua aset itu harus kembali ke tangan kita. Tidak ada yang boleh menghalangi, terutama si menantu pembawa sial itu. Kata-kata itu diucapkannya dengan penuh keyakinan, tanpa sedikitpun rasa bersalah atas tindakannya yang telah membuangku ke lantai seperti seekor binatang. Aku mengatur napas dalam kegelapan, merasakan tangan dan kakiku yang mulai kaku karena dinginnya semen yang merambat. Di balik rasa sakit ini, sebuah senyuman pahit muncul di wajahku. Ibu Ratna sedang sibuk memoles permukaan luarnya, tanpa menyadari bahwa pondasi yang ia bangun di atas penindasan ini sangat rapuh. Dia begitu yakin bahwa uang dan status bisa membeli segalanya, termasuk menutup mulutku selamanya. Dia tidak pernah menduga bahwa tamu agung yang ia nantikan dengan penuh kerendah hatian itu adalah sosok yang sangat aku rindukan. Sosok yang tidak akan pernah sudi melihat putrinya diperlakukan seperti ini. Persiapan munafik ini akan segera menjadi panggung kehancurannya sendiri, tepat saat pintu depan diketuk dan sang tamu melangkah masuk. Suara deru mesin mobil mewah yang terdengar sangat halus kini berhenti tepat di depan teras rumah. Keheningan malam seolah tersedot oleh wibawa kendaraan itu. Dari balik pintu dapur yang terkunci, aku bisa merasakan atmosfer di ruang tamu berubah seketika menjadi sangat kaku. Langkah kaki Ibu Ratna terdengar berlari kecil, terburu-buru menuju pintu depan dengan suara sepatu hak tingginya yang beradu nyaring dengan lantai marmer. Aris, cepat berdiri di depan. Beliau sudah sampai. Teriaknya dengan nada suara yang dipaksakan agar terdengar tenang namun penuh dengan getaran kepanikan yang luar biasa. Aku meringkuk lebih dalam di sudut lantai dapur yang gelap, mencoba mengatur napas agar isak tangisku tidak terdengar sampai ke telinga orang-orang di luar sana. Pintu depan dibuka dengan perlahan. Aku mendengar suara Ibu Ratna yang tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut, hampir terdengar seperti merintih penuh hormat. Selamat datang, Bapak Surya. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi keluarga kami atas kesediaan Bapak menginjakan kaki di rumah sederhana ini. Silakan masuk, Pak. Mari silakan duduk di kursi yang sudah kami siapkan khusus untuk Bapak. Ucapnya dengan nada menjilat yang sangat kentara. Aku memejamkan mata erat-erat saat mendengar nama itu disebut. Bapak Surya. Jantungku berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di dada. Nama itu adalah nama yang selalu kupanggil dalam doa-doaku setiap malam saat aku merasa tidak sanggup lagi menjalani siksaan di rumah ini. Aku mendengar langkah sepatu kulit yang berat dan mantap melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Suaranya berbeda dengan langkah kaki Aris yang ragu atau langkah kaki Ibu Ratna yang centil.
Ini adalah langkah seseorang yang memiliki otoritas besar, seseorang yang terbiasa memimpin ribuan orang. Suara bariton yang sangat berat kemudian terdengar membalas sambutan itu. Terima kasih, Bu Ratna. Saya tidak punya banyak waktu, jadi mari kita langsung pada intinya saja, ucap tamu itu. Suaranya begitu dingin, tegas, dan tanpa basa-basi. Itu benar-benar suaranya. Suara ayahku. Ayah yang selama ini mengira aku hidup bahagia dengan pilihanku. Ayah yang selalu kucegah untuk datang karena aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya hidupku setelah menikah. Ibu Ratna mulai mengeluarkan jurus manipulasinya, berbicara tentang sengketa tanah dan bagaimana dia berharap Pak Surya bisa memberikan keringanan. Di sela-sela pembicaraan itu, aku mendengar dentingan cangkir teh yang disajikan dengan tangan gemetar oleh Aris. Namun, Pak Surya seolah tidak tertarik dengan semua suguhan mewah itu. Rumah ini cukup luas untuk ditinggal bertiga, bukan? Saya dengar putra Anda sudah menikah, tanya Pak Surya tiba-tiba dengan nada yang penuh selidik. Aku menahan napas. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong bagi Ibu Ratna. Dia terdiam sejenak, mungkin sedang mencari kebohongan yang paling tepat untuk menutupi keberadaanku yang sedang dipaksa tidur di lantai dapur saat ini. Oh, itu menantu saya sedang tidak enak badan, Pak. Dia sedang beristirahat di kamar belakang agar tidak mengganggu pertemuan penting ini, jawab Ibu Ratna dengan lancar, sebuah kebohongan yang keluar begitu saja dari bibirnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku mengepalkan tangan di atas semen yang dingin. Beristirahat? Dia menyebut perlakuannya menjebloskanku ke dapur sebagai beristirahat. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak sampai ke titik terendah. Di luar sana, ayahku terdiam cukup lama setelah mendengar jawaban itu. Keheningan itu terasa sangat menekan, seolah-olah dia sedang menimbang-nimbang kejujuran di balik kata-kata mertuaku yang terdengar sangat dibuat-buat tersebut. Aku mendengar Pak Surya mulai berdiri dari kursinya. Langkah kakinya terdengar berjalan mengitari ruang tamu, mengamati pajangan dan foto-foto yang ada di sana. Bu Ratna, saya adalah orang yang sangat menghargai kejujuran melebihi apapun dalam bisnis. Jika Anda ingin saya membantu masalah tanah ini, pastikan tidak ada satupun rahasia yang Anda sembunyikan di dalam rumah ini, ucapnya dengan nada yang memberikan ancaman terselubung. Ibu Ratna terdengar mulai gugup, dia terus berusaha mengalihkan pembicaraan kembali ke berkas-berkas di meja. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ayahku merasakan kehadiranku di balik pintu kayu ini, merasakan penderitaan putrinya yang sedang diperlakukan seperti tahanan di rumahnya sendiri. Ketegangan di ruang tamu terasa semakin mencekam, bahkan menembus dinding dapur tempatku bersembunyi. Aku mendengar langkah kaki Pak Surya, ayahku, berhenti tepat di depan sebuah lemari hias tua yang letaknya tak jauh dari pintu dapur. Ada keheningan yang cukup lama, sebuah kesunyian yang membuat detak jantungku terasa seperti dentuman genderang. Rupanya, Ibu Ratna melakukan sebuah kesalahan kecil dalam kegugupannya membersihkan rumah tadi pagi. Dia lupa menyingkirkan sebuah bingkai foto kecil yang terselip di balik tumpukan majalah lama. Foto itu adalah potret masa kecilku saat aku sedang merayakan ulang tahun bersama ayah. Sebuah kenangan yang selalu kusimpan diam-diam sebagai penguat jiwaku selama hidup di rumah yang penuh siksaan ini. Foto siapa ini, Bu Ratna? Tanya Pak Surya dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat rendah dan berbahaya. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya yang menajam, mata elangnya yang mampu melihat kebohongan hanya dari getaran suara lawan bicaranya. Ibu Ratna terdengar tergagap. Suaranya naik 1 oktav karena panik yang luar biasa. Oh, itu hanya foto kerabat jauh dari kampung, Pak. Saya lupa membuangnya karena bingkainya sudah agak rusak. Maafkan ketidakteraturan rumah kami, Pak Surya. Mari kita kembali fokus pada pembahasan sertifikat tanah yang tadi Bapak tanyakan. Jawabnya dengan napas yang memburu, mencoba sekuat tenaga untuk merebut kembali kendali atas situasi yang mulai lepas dari tangannya. Namun, ayahku bukanlah pria yang mudah dikelabui oleh kata-kata manis. Aku mendengar suara gesekan kertas, mungkin dia sedang mengambil foto itu dan memperhatikannya lebih dekat di bawah cahaya lampu ruang tamu yang terang benderang. Aneh sekali, kerabat jauh Anda memiliki kemiripan yang sangat luar biasa dengan seseorang yang saya kenal sangat dekat, ucap Pak Surya.
Nada suaranya kini mengandung kecurigaan yang sangat nyata, membuat Ibu Ratna semakin terpojok dalam kebohongannya sendiri. Di dalam dapur, aku menekan telingaku ke pintu kayu, mencoba menangkap setiap detail percakapan yang bisa menjadi tiket kebebasanku. Aku merasa harapanku mulai membumbung tinggi, meski ketakutan akan kemarahan Ibu Ratna masih membayangi. Aris mencoba menengahi dengan suara yang gemetar, "Pak Surya, mungkin itu hanya kebetulan belaka. Wajah orang di kampung memang seringkali mirip satu sama lain. Mari, silakan dicicipi tehnya sebelum menjadi dingin." Namun, Pak Surya seolah mengabaikan tawaran itu. Dia justru mulai berjalan mendekati arah dapur, mengikuti nalurinya yang kuat. Langkah kakinya semakin mendekat ke pintu yang terkunci ini. "Kenapa pintu ini dikunci dari luar, Bu Ratna? Dan kenapa saya mencium aroma masakan yang baru saja tumpah, namun tidak ada siapapun di sini kecuali kalian berdua?" Tanya Pak Surya tepat di depan pintu tempatku meringkuk di lantai semen yang dingin dan kotor karena siraman air cucian tadi. Ibu Ratna tertawa dengan nada yang sangat dipaksakan, sebuah tawa yang terdengar seperti jeritan keputusasaan. "Itu hanya gudang penyimpanan bahan makanan, Pak. Kami menguncinya agar tikus-tikus tidak masuk dan mengotori rumah. Aromanya mungkin sisa dari masak besar yang kami lakukan untuk menyambut kedatangan Bapak. Tidak ada apa-apa di dalam sana, saya jamin itu." Dia berdiri menghalangi pintu, mencoba menutupi fakta bahwa di balik kayu itu, menantunya sedang dipaksa menjadi tawanan. Aku ingin sekali memukul pintu itu, berteriak memanggil ayahku, namun ancaman Ibu Ratna tentang pengusiran dan kehancuran suamiku masih tertanam kuat di benakku. Aku terjepit di antara rasa rindu dan rasa takut yang mendalam. Pak Surya terdiam, namun aku tahu dia sedang mengamati setiap gerak-gerik mencurigakan dari mertuaku. Dia adalah pria yang sangat teliti, dan dia tahu ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. "Tikus, ya? Saya harap Anda tidak sedang memelihara tikus yang memiliki perasaan, Bu Ratna," ucapnya dengan kalimat yang sangat satir. Dia memberikan satu tatapan terakhir ke arah pintu dapur, sebelum perlahan melangkah kembali ke kursi utama. Kecurigaan pertama telah ditanamkan, dan kini Ibu Ratna sedang meniti tali tipis di atas jurang kehancurannya sendiri. Dia mengira telah berhasil menutupi jejakku, tanpa sadar bahwa ayahku sudah mulai mencium aroma pengkhianatan yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik kemewahan palsu malam ini. Ketegangan di ruang tamu telah mencapai titik didih yang paling berbahaya. Di balik pintu dapur yang terkunci, aku merasa oksigen di sekitarku seolah menipis. Aku bisa mendengar napas Ibu Ratna yang memburu, sebuah tanda bahwa dia sedang berada di ambang histeria karena rasa takut kebohongannya terbongkar. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran yang paling pahit sekalipun. Saat itu, aku yang sedang meringkuk lemas di atas lantai semen yang dingin, tanpa sengaja menyenggol sebuah rak kayu tua di sampingku. Gerakan kecil itu menyebabkan sebuah panci logam besar jatuh dan menghantam lantai dengan suara dentuman yang sangat nyaring, menggema hingga ke ruang tamu tempat Pak Surya sedang duduk dengan penuh selidik. "Suara apa itu?" Suara Pak Surya menggelegar, memotong segala alasan yang sedang disusun oleh Ibu Ratna. Aku mendengar langkah kaki yang sangat cepat mendekati pintu dapur. Ibu Ratna berteriak panik, mencoba menghalangi jalan tamu agungnya itu. "Itu pasti tikus besar." "Pak, benar, saya bilang juga apa, gudang itu memang banyak tikusnya. Biar saya yang urus nanti, Pak Surya tidak perlu repot-repot." Namun, Pak Surya tidak peduli lagi pada kesopanan basa-basi. Dia mendorong tangan Ibu Ratna dengan tegas dan berdiri tepat di depan pintu dapur yang terkunci. "Bu Ratna, tikus tidak menjatuhkan panci dengan suara seberat itu. Buka pintunya sekarang juga, atau saya akan menganggap keluarga ini sedang menyembunyikan kejahatan di balik punggung saya." Ibu Ratna gemetar hebat, suaranya kini terdengar seperti rintihan ketakutan. Dengan tangan yang sangat tidak stabil, dia terpaksa mengeluarkan kunci dari saku bajunya. Aris hanya bisa terpaku di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Begitu kunci diputar dan pintu terbuka, cahaya terang dari ruang tamu langsung menyerbu masuk ke dalam dapurku yang gelap. Aku menyipitkan mata, menutupi wajahku dengan tangan yang masih basah dan kotor akibat siraman air cucian tadi. Pak Surya melangkah masuk,
dan langkahnya tiba-tiba terhenti secara mendadak. Di hadapannya, dia melihat seorang wanita muda dengan daster lusuh yang berminyak, rambut berantakan, dan sedang meringkuk ketakutan di atas lantai semen tanpa alas yang layak. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa jauh lebih mengerikan daripada teriakan apapun. Pak Surya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah kombinasi antara keterkejutan yang luar biasa dan kemarahan yang mulai membara di balik matanya. Dia perlahan mendekat, berlutut di atas lantai yang kotor itu tanpa peduli pada celana mahalnya yang kini menyentuh semen. "Saras?" bisiknya dengan suara yang serak, seolah dia tidak percaya pada apa yang sedang dia lihat. Aku mendongak, menatap wajah ayahku yang kini penuh dengan guncangan emosional. "Ayah." Hanya kata itu yang sanggup keluar dari bibirku sebelum air mata kembali membanjiri wajahku yang kusam. Aku melihat bahu ayahku bergetar hebat menahan badai emosi yang sangat besar. Ibu Ratna yang berdiri di ambang pintu tampak hampir jatuh pingsan. Dia menatapku, lalu menatap Pak Surya, mencoba mencerna kata, "Ayah," yang baru saja aku ucapkan. Seluruh dunia kemunafikan yang dia bangun selama ini runtuh dalam satu detik yang menghancurkan. Dia baru saja menyadari bahwa wanita rendahan yang dia injak-injak dan dia paksa tidur di lantai adalah putri tunggal dari orang paling berkuasa yang sedang dia sembah. Pak Surya berdiri dengan sangat perlahan, memutar tubuhnya untuk menghadapi Ibu Ratna dan Aris. Atmosfer di dapur itu kini terasa seperti medan perang. Tidak ada lagi keramahan, tidak ada lagi senyuman palsu. Yang tersisa hanyalah kemarahan seorang ayah yang melihat dunianya disakiti. "Jadi ini yang kalian sebut beristirahat di kamar belakang?" tanya Pak Surya dengan nada suara yang sangat tenang namun sangat mematikan. Dia menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang seolah bisa menghancurkan apapun yang ia lihat. Ibu Ratna tidak bisa menjawab, bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Wajahnya kini benar-benar putih bersih seperti kertas. Dia menyadari bahwa malam ini bukan hanya menjadi kegagalan bisnis baginya, tapi merupakan awal dari sebuah kehancuran total yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Pertemuan yang seharusnya menjadi rahasia ini, kini telah menjadi sebuah ledakan kenyataan yang akan mengubah seluruh garis nasib mereka selamanya. Keheningan di dapur itu terasa lebih menyakitkan daripada makian paling kasar sekalipun. Pak Surya, ayahku, berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang kini berubah menjadi kemarahan murni. Dia melepaskan jas mahalnya, lalu tanpa ragu menyampirkannya ke bahuku yang masih basah dan kotor oleh air cucian piring. Sentuhan itu hangat, sangat kontras dengan dinginnya lantai semen yang baru saja kupijak. Pak Surya berbalik perlahan, menatap Ibu Ratna dengan mata yang seolah mengeluarkan api. "Siapa yang memberikan perintah untuk mengunci putriku di dapur ini?" Suaranya menggelegar, membuat porselen mahal di ruang tamu seakan ikut bergetar. Ibu Ratna terjajar mundur, tangannya memegang dada, sementara napasnya tersengal seolah oksigen di ruangan itu telah habis tersedot oleh murka ayahku. "Peu Putri? Pak Surya, ini pasti ada kesalahpahaman besar. Saras ini, dia hanya..." Ibu Ratna mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya, seolah sedang melihat hantu yang paling mengerikan dalam hidupnya. Seluruh skenario yang dia bangun tentang menantu miskin dan rendahan kini hancur lebur berkeping-keping. Pak Surya melangkah maju satu langkah, membuat Ibu Ratna semakin terpojok ke dinding dapur. "Kesalahpahaman? Kamu memaksanya tidur di lantai, menyiramnya dengan air kotor, dan menguncinya seperti binatang di saat aku, ayahnya sendiri, ada di ruang tamu. Kamu menyebut ini kesalahpahaman?" Ayahku berteriak. Sebuah ledakan emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya selama puluhan tahun aku hidup bersamanya. Aris mencoba mendekat dengan wajah yang dipenuhi air mata penyesalan, namun ayahku mengangkat tangan, menghentikan langkah suamiku dengan gestur yang sangat menghina. "Dan kamu, Aris, aku memberikan restu kepadamu, karena kukira kamu adalah pria yang mampu melindungi putriku di masa sulitmu. Ternyata kamu hanyalah seorang pengecut yang membiarkan istrimu diinjak-injak oleh ibumu sendiri demi sebuah gengsi kosong." Aris tertunduk, bahunya terguncang hebat, namun sudah terlambat bagi permohonan maaf.
Identitas asli keluarga kami yang selama ini kusimpan rapat demi menjaga harga diri suamiku, kini meledak di depan wajah mereka dengan dampak yang menghancurkan. Ibu Ratna baru menyadari bahwa selama ini dia telah menghina putri tunggal dari pemilik asli tanah tempat rumahnya berdiri. Aku datang ke sini malam ini sebenarnya untuk memberikan kejutan, untuk memberikan sertifikat tanah ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kalian agar kalian bisa memulai hidup baru tanpa beban sengketa, kata Pak Surya sambil mengeluarkan map hitam yang tadi ia bawa. Dia tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Tapi melihat apa yang kalian lakukan pada putriku, kalian bahkan tidak layak untuk menyentuh selembar kertas ini pun. Kalian memuja harta, kalian menyembah status, tapi kalian kehilangan kemanusiaan kalian sendiri. Sekarang, lihatlah baik-baik wanita yang kalian panggil rendahan ini. Dia adalah pewaris tunggal dari seluruh aset yang sedang kalian perjuangkan dengan cara-cara menjilat yang memuakan ini. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, tepat di tempat aku baru saja meringkuk tadi. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Dia mencoba meraih kaki ayahku, ingin memohon ampun, namun Pak Surya menarik kakinya dengan jijik. Jangan sentuh saya dengan tangan yang sudah menyiksa anak saya, desisnya tajam. Aku berdiri di samping ayahku, menggenggam erat jasnya yang hangat. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa memiliki pelindung yang nyata. Identitasku sebagai Saras, putri pengusaha besar, kini telah kembali sepenuhnya. Namun rasa sakit di hatiku akibat pengkhianatan Aris dan kekejaman mertuaku tetap meninggalkan luka yang sangat dalam. Malam yang seharusnya menjadi perundingan bisnis ini telah berubah menjadi pengadilan moral yang paling menghancurkan bagi keluarga Aris. Ibu Ratna terus berguma meminta maaf, menyebut bahwa dia tidak tahu, namun ayahku hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk menjadi kejam, Bu Ratna. Kamu tidak menghargainya bukan karena dia putriku, tapi karena kamu merasa dia tidak memiliki apa-apa. Itulah kesalahan terbesarmu, ucap Pak Surya dengan nada yang kini sangat tenang namun mematikan. Panggung sandiwara itu telah runtuh, meninggalkan puing-puing harga diri Ibu Ratna yang kini berserakan di atas lantai dapur yang dingin, tepat di bawah kaki putri yang selama ini dia anggap sampah. Suasana di dalam rumah itu kini berbalik 180 derajat. Keheningan yang menyelimuti ruangan bukan lagi karena rasa hormat, melainkan karena ketakutan yang mencekam dari Ibu Ratna dan Aris. Pak Surya melangkah kembali ke ruang tamu dengan langkah yang sangat berwibawa, sementara tangannya tetap merangkul bahuku dengan erat, melindungiku seolah aku adalah permata paling berharga yang baru saja ia temukan di tumpukan sampah. Dia duduk di kursi utama, kursi yang tadi disiapkan Ibu Ratna dengan penuh kepalsuan untuk menjilatnya. Namun kini, Pak Surya tidak lagi duduk sebagai tamu yang butuh dijamu, melainkan sebagai pemilik sah yang siap mengeksekusi keadilan atas tanah yang sedang diperebutkan ini. Bu Ratna, mari kita bicara sebagai orang dewasa yang sadar akan posisinya, ucap Pak Surya sambil meletakkan map hitam berisi dokumen asli kepemilikan tanah di atas meja kaca yang berkilau. Ibu Ratna merangkak mendekat, wajahnya masih sangat pucat, dan matanya tidak berani sedikit pun menatap ke arahku. Tadi Anda sangat membanggakan martabat keluarga Anda, bukan? Anda menghina putri saya sebagai orang rendahan yang tidak layak berada di ruang tamu ini. Sekarang, biarkan saya menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak layak berada di sini. Ayahku membuka map itu dengan perlahan. Setiap gesekan kertasnya terdengar seperti vonis mati bagi masa depan keluarga mertuaku yang selama ini sudah sangat goyah. Tanah ini, rumah ini, dan seluruh kawasan properti yang sedang Anda tempati, adalah aset sah milik perusahaan saya yang sudah saya balik nama atas nama Sarah sejak 5 tahun yang lalu. Suara Pak Surya terdengar sangat datar namun penuh dengan penekanan yang mematikan. Ibu Ratna tersentak, dia menatap dokumen itu dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Selama ini, dia mengira tanah itu adalah warisan suaminya yang sedang bermasalah dengan bank, tanpa pernah tahu bahwa perusahaan ayahku telah membelinya melalui lelang tertutup untuk melindungiku. Jadi, selama 2 tahun ini, secara teknis Ibu Ratna telah menindas pemilik rumah yang sebenarnya di bawah atap rumah itu sendiri. Pembalasan harga diri ini terasa begitu nyata saat Pak Surya menarik sebuah pena dari saku kemejanya.
Saya datang ke sini sebenarnya ingin menghapuskan seluruh beban hutang keluarga ini sebagai kado pernikahan untuk Saras. Namun, setelah melihat putri saya dipaksa tidur di lantai dapur seperti binatang, rasa kasihan saya telah habis. Mulai detik ini, tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi bisnis, dan tidak ada lagi belas kasihan. Aris hanya bisa bersimpuh di lantai, mencoba memegang ujung celana ayahku sambil terisak minta ampun. Namun Pak Surya mendorongnya dengan halus namun tegas. Aris telah kehilangan haknya untuk membela diri sejak dia membiarkan ibunya menyiramkan air kotor ke baju istrinya sendiri. Saras, panggil ayahku sambil menatapku dengan lembut, rumah ini adalah milikmu. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan pada orang-orang yang sudah membuatmu menderita di atas tanahmu sendiri ini? Aku terdiam sejenak, menatap Ibu Ratna yang kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya di lantai. Kesombongannya telah hilang, digantikan oleh kepanikan seorang wanita yang tahu bahwa besok pagi dia mungkin tidak akan lagi punya tempat berteduh. Keinginan untuk membalas dendam dengan cara yang sama sempat melintas di pikiranku, namun aku memilih untuk berdiri dengan martabat yang selama ini coba mereka hancurkan. Aku tidak perlu merendahkan diriku untuk menunjukkan kekuatanku. Aku tidak ingin rumah ini lagi, Ayah, jawabku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Rumah ini sudah terlalu banyak menyimpan kenangan pahit dan air mata. Aku ingin Ibu Ratna dan Aris menyadari satu hal, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi lantai rumahnya, melainkan seberapa besar hatinya memperlakukan sesama. Biarkan mereka tinggal di sini, Ayah, tapi bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai penyewa yang harus membayar setiap inci tanah yang mereka injak kepada Yayasan Yatim Piatu atas namaku. Jika mereka gagal membayar satu hari saja, biarkan hukum yang berbicara. Ibu Ratna menangis histeris mendengar keputusanku. Dia menyadari bahwa kini hidupnya berada di bawah belas kasihan wanita yang baru saja ia paksa tidur di lantai dapur. Roda nasib telah berputar sempurna malam ini. Hening yang mencekam kini menyelimuti seluruh sudut ruang tamu yang sebelumnya penuh dengan kebohongan. Keputusanku untuk mengubah status mereka dari penguasa rumah menjadi penyewa yang bergantung pada belas kasihanku terasa seperti petir yang menyambar tepat di jantung Ibu Ratna. Dia masih terduduk lemas di atas lantai, menatap kosong ke arah dokumen-dokumen yang berserakan di depan meja. Wajahnya yang tadi begitu angkuh kini tampak menua 10 tahun hanya dalam hitungan menit. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari seorang wanita yang merasa dirinya paling berkuasa di lingkungan ini. Konsekuensi dari setiap hinaan, setiap caci maki, dan setiap siraman air kotor yang ia berikan padaku kini mulai menghantui pikirannya seperti bayangan hitam yang tak akan pernah hilang. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi Ibu Ratna, penyesalan ini terasa sangat pahit karena ia harus menelannya di depan orang yang paling ia remehkan selama 2 tahun terakhir. Aris, suamiku, tampak hancur berkeping-keping di sudut ruangan. Dia bukan lagi pria gagah yang dulu kucintai, melainkan sesosok bayangan dari pria yang gagal menjadi pelindung bagi istrinya sendiri. Dia mencoba meraih tanganku dengan jemari yang gemetar, namun aku menarik tanganku dengan cepat. Tatapan mataku kini sudah tidak lagi menyimpan rasa benci, melainkan rasa hambar yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang pria. Saras, maafkan aku benar-benar tidak tahu kalau ayahmu adalah Pak Surya. Aku terpaksa mengikuti kemauan ibu karena aku takut dia akan jatuh sakit jika aku melawannya. Ucapnya dengan suara serak yang dipenuhi dengan isak tangis yang memuakan. Aku menatapnya dengan dingin dan menjawab pelan, kamu meminta maaf bukan karena kamu sadar kamu bersalah, Aris. Kamu meminta maaf karena kamu baru menyadari siapa aku sebenarnya. Jika aku benar-benar hanya wanita miskin seperti yang ibu pikirkan, apakah kamu akan tetap bersimpuh seperti ini di kakiku? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaanku itu membuat Aris terdiam 1000 bahasa. Dia tahu bahwa perkataanku adalah kebenaran yang mutlak. Selama ini, dia telah membiarkan nuraninya mati demi ketenangan semu di bawah otoritas ibunya. Sekarang, konsekuensi dari sikap pengecutnya itu adalah kehilangan rasa hormat dariku untuk selamanya. Di sisi lain, Pak Surya berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, mengamati drama penyesalan itu dengan tatapan yang sangat tajam.
Penyesalan kalian tidak memiliki nilai apapun di mata saya, ucap Pak Surya dengan nada yang sangat berwibawa. Kalian telah merusak harta paling berharga yang saya titipkan di rumah ini. Kalian pikir dengan menangis terseduh-seduh seperti ini, rasa dingin di punggung putri saya saat tidur di lantai semen itu bisa hilang begitu saja? Kalian pikir rasa amismu itu bisa terhapus hanya dengan kata maaf yang terucap saat kalian terpojok? Ibu Ratna mulai meratap, mencoba memegang ujung jas ayahku sambil memohon agar rumah itu tidak diambil alih sepenuhnya. Pak Surya, tolong, saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin keluarga kami kembali terhormat. Rintihnya dengan suara yang pecah. Ayahku menarik kakinya dengan gerakan yang sangat tegas. Terhormat? Anda tidak tahu arti kata itu, Bu Ratna. Kehormatan tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Anda ingin terlihat kaya dengan cara menginjak menantu Anda sendiri. Sekarang, Anda akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah yang Anda banggakan. Mulai besok, staf hukum saya akan datang untuk mendata seluruh aset di sini. Apapun yang bukan milik pribadi Anda akan disita untuk menutupi hutang-hutang yang selama ini Anda sembunyikan dari Aris. Mendengar hal itu, Aris menatap ibunya dengan keterkejutan yang baru. Ternyata, selama ini Ibu Ratna juga berbohong kepada anaknya sendiri mengenai kondisi keuangan keluarga mereka yang sebenarnya sudah hancur total. Konsekuensi dari kemunafikan ini mulai terkuak satu persatu, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ada di antara ibu dan anak tersebut. Mereka kini saling menatap dengan penuh kekecewaan, menyadari bahwa seluruh hidup mereka selama 2 tahun ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dibangun di atas fondasi pasir yang kini telah runtuh diterjang badai. Ibu Ratna menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan rumah dan status sosialnya, tapi dia juga telah menghancurkan masa depan anaknya sendiri karena keserakahan dan kesombongannya yang buta. Aku berjalan menuju pintu depan, tidak ingin lagi menghirup udara yang sama dengan mereka. Ayahku mengikutiku dari belakang setelah memberikan satu peringatan terakhir kepada mereka berdua. Jangan pernah mencoba mencari putri saya lagi. Urusan kalian mulai sekarang hanya dengan pengacara saya. Jika ada satu helai rambutnya yang terluka karena ulah kalian lagi, saya pastikan kalian tidak akan pernah punya tempat sembunyi di negeri ini. Kami melangkah keluar menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan teras. Aku menoleh sejenak ke arah rumah yang pernah kusebut sebagai penjara itu. Di sana, di balik jendela ruang tamu yang terang, aku melihat 2 sosok manusia yang sedang meringkuk di atas lantai marmer yang mahal, sama seperti posisiku di lantai dapur tadi. Namun bedanya, aku tidur di lantai dengan hati yang bersih, sementara mereka tersungkur di lantai dengan beban dosa yang akan mereka pikul seumur hidup. Penyesalan mereka memang sia-sia, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Setiap tetes air mata yang jatuh dari mataku di dapur itu, kini telah berubah menjadi beban hutang yang harus mereka bayar seumur hidup. Mereka kini menyadari bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukanlah saat kita tidak memiliki uang, melainkan saat kita tidak lagi memiliki harga diri dan nurani di hadapan orang lain. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan kursi kulit yang empuk dan udara hangat yang menyambutku. Ayahku menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Saat mobil mulai bergerak menjauh, aku memejamkan mata, melepaskan seluruh rasa sakit itu di udara malam, membiarkan konsekuensi dari perbuatan mereka menjadi pelajaran terakhir yang akan mereka kenang sampai ajal menjemput. Mobil mewah milik ayahku meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah yang selama 2 tahun ini menjadi saksi bisu penderitaanku. Dari kaca jendela yang gelap, aku menatap bayangan rumah itu yang semakin mengecil dan akhirnya menghilang di balik tikungan jalan. Ada perasaan aneh yang membuncah di dalam dadaku, sebuah perpaduan antara kelegaan yang luar biasa dan rasa hambar yang mendalam. Penantian panjangku untuk bebas akhirnya tercapai. Namun cara kebebasan itu datang memberikan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah kulupakan. Ayahku, Pak Surya, tetap menggenggam tanganku dengan erat di sepanjang perjalanan. Dia tidak banyak bicara, seolah mengerti bahwa saat ini yang kubutuhkan bukanlah kata-kata penghiburan, melainkan kehadiran yang nyata untuk meyakinkanku bahwa badai telah benar-benar berlalu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya,
merasakan kehangatan jasnya yang masih melindungiku dari sisa-sisa rasa dingin lantai dapur tadi. Sementara itu, di rumah yang baru saja kutinggalkan, suasana berubah menjadi sunyi yang mematikan. Ibu Ratna masih terduduk di lantai ruang tamunya, namun kini tidak ada lagi tamu agung yang perlu ia sembah. Yang tersisa hanyalah tumpukan piring porselen mahal yang kini terasa seperti beban berat, dan aroma teh melati yang kini tercium seperti bau kegagalan. Dia menatap tangannya yang tadi digunakan untuk menyeretku ke dapur, tangan yang sama yang kini gemetar hebat karena menyadari bahwa hidupnya telah hancur dalam satu malam. Aris, suamiku, berdiri di dekat jendela, menatap ke arah gerbang yang sudah tertutup rapat. Dia menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi dia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya, bahkan saat dia tidak memiliki apa-apa. Penyesalan yang mereka rasakan saat ini bukanlah penyesalan karena telah berbuat jahat, melainkan penyesalan karena mereka telah memilih orang yang salah untuk disakiti. Jika aku benar-benar hanya wanita miskin, mereka mungkin akan terus tertawa di atas penderitaanku selamanya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan ayahku, sebuah tim hukum datang ke rumah itu. Tidak ada lagi basa-basi. Seluruh aset yang berada di dalam rumah tersebut didata dengan sangat teliti. Ibu Ratna mencoba untuk memprotes, mencoba mempertahankan sisa-sisa perhiasannya, namun pengacara ayahku menunjukkan dokumen utang piutang yang selama ini ia sembunyikan dari Aris. Ternyata, kemewahan yang ia pamerkan selama ini hanyalah fata morgana yang dibangun dari tumpukan hutang yang bunga-bunganya sudah mencekik leher. Rumah itu kini secara resmi dikelola oleh yayasan yang aku tunjuk. Ibu Ratna dan Aris tetap diperbolehkan tinggal di sana. Namun mereka harus menempati kamar kecil di bagian belakang. Kamar yang dulu digunakan oleh asisten rumah tangga yang mereka pecat. Mereka kini harus merasakan bagaimana rasanya hidup dengan keterbatasan. Bekerja keras hanya untuk membayar sewa tanah tempat mereka berpijak, dan menghadapi pandangan sinis dari tetangga yang selama ini mereka remehkan. Ini adalah hukuman yang lebih berat daripada pengusiran, karena mereka dipaksa untuk hidup di tengah puing-puing kesombongan mereka sendiri setiap harinya. Aku sendiri memilih untuk memulai hidup yang baru. Ayahku menawarkanku untuk memegang salah satu anak perusahaannya, namun aku menolak dengan halus. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung pada nama besar ayahku, meskipun aku tahu dia selalu ada di belakangku. Aku pindah ke sebuah apartemen sederhana di pusat kota, jauh dari kebisingan masa laluku. Di sana, aku belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf, tapi karena hatiku berhak mendapatkan ketenangan. Aku menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membuatku tetap terikat dengan lantai dapur yang dingin itu. Kebebasan yang sesungguhnya adalah saat aku bisa menatap masa depan tanpa harus menoleh ke belakang dengan rasa sakit yang sama. Aku mulai aktif di yayasan sosial, membantu para wanita yang mengalami tekanan domestik, memberikan mereka keberanian bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan orang yang menindas mereka. Kisah ini memberikan kita sebuah cermin besar tentang realitas kehidupan di tahun 2026 ini. Kita seringkali terlalu sibuk membangun citra di depan orang lain, memoles permukaan luar agar terlihat berkilau, namun membiarkan bagian dalam kita membusuk oleh kesombongan dan ketidakpedulian. Ibu Ratna adalah simbol dari banyak orang yang terjebak dalam kultus status sosial. Dia lupa bahwa di balik setiap sosok yang terlihat lemah, mungkin ada kekuatan besar yang tidak ia sadari. Dia lupa bahwa martabat sejati tidak terletak pada merek pakaian yang kita kenakan, atau seberapa mewah jamuan yang kita sajikan untuk tamu penting. Martabat sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk memberikan keuntungan bagi kita. Ketika kita merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi, sebenarnya saat itulah kita sedang menunjukkan betapa rendahnya kualitas jiwa kita yang sebenarnya. Untuk kalian yang menonton atau mendengar kisah ini, ambillah satu pelajaran penting, jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya, dan jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka sedang berada di bawah. Hidup ini adalah roda yang berputar dengan sangat cepat. Hari ini kita mungkin merasa sebagai tuan yang berkuasa. Namun besok pagi kita bisa saja menjadi orang yang memohon belas kasihan di kaki orang yang pernah kita hina. Perlakukanlah setiap orang dengan rasa hormat yang sama.
baik itu seorang pejabat tinggi maupun seorang pembantu di dapur. Karena pada akhirnya, saat semua topeng kekayaan dan status sosial ditanggalkan, yang tersisa hanyalah nilai kemanusiaan kita. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan menguap seperti embun di bawah terik matahari, meninggalkan kita dalam kekeringan jiwa yang menyakitkan. Kini, setiap kali aku melihat lantai semen, aku tidak lagi merasa takut atau sedih. Lantai itu menjadi pengingat bagiku bahwa aku pernah berada di titik terendah dan aku berhasil bertahan. Aku bersyukur atas setiap air mata yang jatuh, karena air mata itulah yang membasuh mataku untuk bisa melihat kebenaran dengan lebih jernih. Aku bersyukur atas dinginnya semen itu, karena dingin itulah yang membuatku lebih menghargai kehangatan cinta yang tulus. Ibu Ratna dan Aris mungkin masih berada di rumah itu, terjebak dalam penyesalan yang sia-sia, namun aku sudah melangkah jauh ke depan. Aku telah menemukan kembali jati diriku, bukan sebagai putri konglomerat, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk bangkit dari kehancuran. Sandiwara ini telah berakhir, lampu panggung telah padam, dan penonton telah pulang dengan sejuta pemikiran. Dan aku, sang pemeran utama yang pernah dipaksa bersembunyi di kegelapan, kini berjalan dengan kepala tegak menuju cahaya fajar yang baru, siap menyambut hari-hari di mana tidak akan ada lagi pintu yang terkunci bagi harga diriku. Pesan terakhirku untukmu, jangan pernah takut untuk menjadi orang baik meskipun dunia memperlakukanmu dengan buruk. Kebaikan adalah investasi yang tidak akan pernah bangkrut. Saat kamu merasa dunia sedang tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan memiliki skenario yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Tetaplah rendah hati saat di atas, dan tetaplah kuat saat di bawah. Karena pada akhirnya, yang akan diingat orang bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa banyak hati yang kita sentuh dengan kebaikan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memanusiakan manusia, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selamat tinggal pada masa lalu, dan selamat datang pada masa depan yang penuh dengan cahaya keadilan dan cinta sejati.